tidak punya otoritas untuk memasukkan Anda ke penjara. Kalau saya ini jenderal polisi, sudah saya ikat tangannya, saya bawa pulang ke Indonesia. Oh, sudah warga Belanda ya. Sudah warga Belanda ya. Saya nanti bersalah sama pemerintah sini ya. Baik, saudara, kita lanjutkan diskusi atau debat yang kemarin dengan Pak Paul Zhang. Kemarin pas video yang kemarin direkam itu ada teman yang menelpon sehingga pembicaraan terputus. Nah, saya sedikit menyambung pembicaraan saya kemarin yang berbicara tentang saya optimis ya. Saya bukan orang pesimis ya terhadap Indonesia, terhadap pelayanan Kristen ya. Dan tentu ada alasan rasional kenapa saya optimis ya. Ya, tentu saja karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan segala sesuatu berada di bawah kendali dan kontrol Dia. Tetapi ada juga yang hal lain yang menjadi alasan rasional kenapa saya optimis itu adalah bahwa di Indonesia itu tidak setiap tempat itu Kristen minoritas. Ada kantong-kantong Kristen ya, seperti di Sumatera Utara ada Nias, ada Batak, kemudian turun ke selatan sedikit ada Mentawai, lalu kemudian ada di Kalimantan saja ada Pontianak, itu ada kantong-kantong Kristen di sana, lalu di Sulawesi Utara, lalu di Nusa Tenggara Timur, kemudian Ambon, Papua. Jadi saya sendiri optimis ya kalau orang Kristen berjuang sebaik mungkin dan mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh meneladani Kristus ya dengan doktrin yang benar, lalu memberitakan Injil dengan cara yang benar, akan memberikan kontribusi yang baik, pengaruh yang baik kepada seluruh Indonesia. Nah, itu satu pengharapan. Jadi saya bukan optimisme kosong, tetapi ada alasan rasional mengapa saya optimis, begitu ya. Jadi saya tetap di sini berbeda pendapat dengan Pak Paul ya. Tapi Pak Paul mungkin mempunyai pemikiran sendiri yang tentu saja saya tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dan tidak sepakat dengan beliau ya. Lalu mungkin yang terakhir sekali mengenai politik ya di Indonesia. Saya kira Pak Ahok misalnya kan sudah membuka jalan ya. Walaupun kemudian ditentang keras oleh para kadrun ya, itu radikal-radikal yang tidak menginginkan orang Kristen itu menjadi pemimpin atau pemerintah ya, tetapi paling tidak sudah menunjukkan satu jalan yang sangat-sangat baik ya, sehingga kalau ada lagi orang Kristen ya yang mempunyai visi yang sama ya, semangat yang sama untuk kemudian seperti Pak Ahok, ini saya kira adalah merupakan satu pengharapan juga bagi Indonesia ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan tentu saja karena saya orang reform ya, kalau ada orang Kristen yang terjun di politik itu tidak boleh politik identitas ya, hanya perjuangan Kristen saja tidak, tapi untuk kemajuan seluruh Indonesia, seluruh NKRI. Dan Pak Ahok sudah buka jalan, siapa tahu nanti ya ada Ahok-Ahok yang lain. Nah, ini memberikan optimisme ya Pak Paul ya. Ya, mungkin Pak Paul bisa mengingat kembali pembicaraan kita kemarin dan bisa memberikan tanggapan termasuk yang ini. Ya, jadi ada 3 tadi ya, masalah Indonesia darurat, kedua masalah optimisme, dan ketiga masih ada peluang untuk membangkitkan Ahok-Ahok yang lain ya. Nah, satu, masalah Indonesia keadaan darurat itu memang darurat ya. Darurat itu kalau belum terjadi, kalau sudah terjadi namanya terlanjur basah ya. Kalau darurat itu artinya justru masih kita bisa perbaiki, tapi darurat. Nah, kalau nggak darurat, maka kita hanya perlu membuat selentingan-selentingan, kritikan-kritikan, sindiran-sindiran. Tetapi kalau sudah darurat, artinya sudah ada tindakan-tindakan represif dan masif. Kenyataannya di Indonesia sudah ada tindakan represif dan masif ya. Bagaimana seorang Ahok disingkirkan dengan paksa
dengan biadab sekali caranya, ya. Dan bagaimana orang-orang yang beribadah, ya seperti di Cilegon contohnya, ya, dan di banyak sekali wilayah sudah bahkan dilakukan pelarangan, mau di rumah pun nggak boleh, ya. Kalau darurat itu artinya masih ada konflik-konflik ringan kalau belum darurat. Tapi ini sudah darurat, sudah ada tindakan nyata-nyata. Ya, dan sudah ada perda-perda syariah bertebaran di seluruh, ya, 50% wilayah Indonesia. Jadi ini sudah darurat. Dan nggak bisa dilawan hanya dengan sindiran-sindiran, nggak bisa dilawan hanya dengan kritikan-kritikan. Balik lagi, Yahya Waloni itu bisa dipenjara setelah saya teriak dengan keras sekali. Maka pemerintah baru mempertimbangkan memenjarakan Ustadz Abdul Somad atau Yahya Waloni. Kemudian Abdul Somad bilang bahwa Yahya Waloni akan masuk surga dulu. Dan akhirnya si Yahya Waloni yang masuk penjara duluan. Walaupun cuma 5 bulan, tetapi setelah ada seruan dari saya, sebelumnya nggak bisa. Setelah saya teriak baru, ya, orang-orang Kristen mulai bermunculan. Dan mereka mengekspos orang-orang Kristen setelah kita teriak baru, ya, mereka gopoh semua, karena yang saya teriak dunia internasional mendengar semua. Dan bahkan hari ini Indonesia dari tahun 2020 2021 masih kuning, begitu saya teriak langsung jadi oranye lagi di Open Doors, artinya menjadi pusat perhatian dunia. Dan kemarin dari Departemen Dalam Negeri Amerika pernah saya munculkan di YouTube saya, ada di websitenya juga, membuat ulasan kondisi darurat Indonesia, ya, betapa mengerikannya. Dia bahas Saifuddin Ibrahim dan KC juga, termasuk saya, ya. Karena kan yang pertama kali membuat Indonesia persekusi di Indonesia menjadi internasional lagi setelah 10 tahun lebih itu, ya kan, baru saya pertama kali, kemudian KC, kemudian Saifuddin. Nah, ketiga itulah bukti-bukti Indonesia dalam keadaan darurat. Dan gereja pun takut, sehingga gereja harus berkompromi dengan khilafah, dengan orang-orang Islam ini, ya. Bukan Muri Wali takut, tetapi banyak gereja takut, bahkan gereja yang terutama gereja Pentakosta dan karismatik yang berbisnis, dan mereka uangnya banyak. Anda tahu kenapa Anies bisa menang dalam Pilgub? Ya, karena uang dari gereja. Ya, gereja tidak suka dengan Ahok. Karena Ahok tidak mau menuruti keinginan dari gereja yang curang. Gereja-gereja bisnis ini. Ya. Kalau Ahok dulu mau mengikuti hawa nafsunya gereja, ya, maka gereja pasti mendukung Ahok. Tapi Ahok orang yang sangat jujur, dia nggak mau dimanipulasi oleh gereja-gereja biadab ini yang berbisnis, ya, maksudnya, ya. Nah, kita sih terang-terangan aja, Yosua TU pun diomelin, ya, sama Ahok kan, waktu bilang minta gereja ini, minta bikin gereja itu. Ahok sangat tahu persis. Kemudian gereja-gereja menggunakan isu kalau negara dalam keadaan kacau, yang diuntungkan adalah gereja-gereja yang berbisnis. Karena rakyat mudah ditakut-takutin untuk datang ke gereja dan menyerahkan uangnya. Dan itu sedang terjadi, dan gereja sengaja melakukannya. Sehingga mereka senang kalau negara chaos, gereja-gereja bisnis ini. Ya, itulah keadaan darurat, sangat darurat. Begitu saya teriak, gereja-gereja marah dengan saya. Ya, gereja Reform tenang-tenang, yang marah malah GBI, GBDI, ya. Stephen Tong tenang-tenang saja. Kenapa? Ya karena dia tidak bisnis. Kenapa gereja Katolik tenang-tenang saja, cuma satu aja, Romo Beni yang kesurupan, ya kan? Nah, kemudian masalah optimisme. Oh ya, saya optimis. Itulah sebabnya kami menggagas Yayasan Damaris. Bukan cuma saya sendiri, ya, rame-rame. Kita menggagas Damaris, kita kumpulkan 7 miliar, saudara, untuk kita kembalikan ke rakyat Indonesia. Tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya, karena saya masih optimis Indonesia bisa diperbaiki. Tetapi di dalam optimisme itu, kita selalu berharap yang terbaik, tetapi kita selalu siap-siap untuk hal yang paling buruk.
Itu namanya bijaksana. Ya, artinya di samping kita teriak-teriak seperti saya ini, saya juga membangun, saya juga memberikan kontribusi. Kita minta tolong, waktu itu Pak Jenderal Tobing masuk ya secara tidak kebetulan, dan kami meminta dengan sangat dalam segala macam keterbatasannya. Waktu itu istri beliau sakit keras ya. Beliau bilang sebetulnya saya udah nggak ada waktu, terus kita mendesak Pak Tobing untuk bikin buku Pancasila, karena beliau dulu adalah pengajar Pancasila, pengajar kenegarawan di Seskoat dan di dalam ini ya, di dalam kesatuannya beliau. Dan akhirnya jadilah buku Pancasila seri 1, dan kita sedang bikin seri 2, dan kita terus gerilya, kita bikin seminar-seminar. Sementara BPIP nggak ada hasilnya. BPIP baru ngerancang buku, kita sudah bikin seminar-seminar, kita udah keliling Indonesia. Artinya saya masih optimis, bisa, bukannya nggak bisa. Tetapi kita bersiap apabila ternyata tidak bisa. Karena kejadiannya sama dengan Pilgub, Ahok menang telak, saudara. Begitu putaran kedua, Ahok kalah telak. Mengapa? Karena ada yang berkhianat di antara kita. Ya, suaranya dari mana? Ya kan? Sama ya dengan Prabowo. Dari mana suaranya Prabowo kemarin bisa Jokowi menang tipis dari Prabowo? Ya. Padahal mereka menggunakan isu-isu identitas. Ya, makanya waktu zamannya Jokowi Prabowo saya selalu mengingatkan, hati-hati, inilah perang antara Pancasila dengan khilafah. Jokowi di pihak Pancasila, Prabowo di khilafah. Itu yang selalu saya ingatkan ya. Dan menang tipis Jokowi. Ngeri ya. Nah, mengerikan sekali, saudara. Nah, jadi bukannya kita nggak optimis, saudara. Kita lakukan yang bisa kita lakukan, tetapi saya mengingatkan Anda untuk bersiap dan untuk selalu standby apapun yang harus terjadi. Jangan cengeng, hadapi, tetapi kita antisipasi. Kalau Tuhan berkenan, biarlah jangan terjadi Indonesia bubar. Tetapi kalau sampai itu kehendak Tuhan, Anda harus bersiap. Yang ketiga tadi, sebentar. Apa tadi yang ketiga tadi? Saya lupa jadi. Nah, saya bicara tentang optimisme saya rasional ya, rasional, dan salah satunya ya Indonesia ada kantong-kantong Kristen. Seharusnya kalau mereka sungguh-sungguh hidup Kristen yang benar, meniru Kristus dengan benar, kan semuanya pasti akan mempunyai pengaruh yang baik untuk Indonesia. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi untuk orang Muslim juga. Kebaikan untuk NKRI ya. Itu. Ya itu. Jadi apakah ini adalah perang antara Islam dengan Kristen? Bukan. Ini adalah perang antara khilafah dengan Pancasila. Ya. Karena bukan masalah Kristen dengan Islam. Kebetulan saja kalau Anda lihat, tidak ada agama apapun yang menyuruh menghancurkan agama lain. Buddha, enggak. Hindu, tidak ada perintahnya. Kristen, tidak ada perintahnya. Kita disuruh mengasihi musuh-musuh kita. Di dalam Buddha, Hindu juga sama. Di dalam Konghucu dan agama-agama kepercayaan di Indonesia, tidak ada disuruh memusnahkan agama lain. Hanya di Islam. Dan orang-orang yang Islam yang moderat, dia akan menutupi ayat itu, dan mereka tidak mau orang-orang Islam yang Pancasila, maksud saya ya, bukan yang moderat, tapi yang Pancasila. Nggak ada Islam moderat radikal, itu nggak ada, adanya yang Pancasila atau yang khilafah. Yang Pancasila, dia tidak mau menggunakan ayat itu, mereka mau menghilangkannya, bahkan mau diganti terjemahannya. Di Arab Saudi sudah diganti, di Cina sudah diganti terjemahannya. Indonesia sedang diupayakan diganti terjemahan-terjemahan radikal itu. Tetapi orang-orang Islam yang tidak Pancasila, dia berusaha untuk mengamalkannya. Nah, apakah di tanah Batak, di daerah Sumba, Ambon, Papua, Minahasa yang Kristen itu, terus mereka orang-orang ini akan menghancurkan Islam? Tidak, karena di dalam Kristen diajarkan untuk menghormati agama-agama lain. Tidak pernah ada persekusi orang Islam di tanah-tanah Kristen atau di negara-negara Kristen, saudara. Nggak ada. Ya, nah tetapi bukan masalah ini mereka Kristen sungguh-sungguh, Kristen sungguh. Yang penting mereka Pancasila apa enggak. Karena sekarang di daerah-daerah kantong-kantong yang non-Islam, Bali termasuk, sedang ada upaya masif Islamisasi dengan politik dan ekonomi
yang dimotori oleh Yusuf Kala dan Maruf Amin. Itu fakta, tidak bisa kita tutup mata, itu ada. Islamisasi secara politis dan ekonomi itu lebih mengerikan, dan itulah yang sedang saya teriakan setiap hari. Ya, jadi kader-kader, bagaimana kader-kader? Nggak ada takut, saudara. Setelah Ahok sudah nggak ada yang berani lagi. Setelah Ahok di penjara, Ahok pun sekarang sudah nggak seperti dulu. Ya, bagaimana dengan yang lain? Nggak ada, mereka semua kompromi, saudara. Jadi itulah sebabnya saya berkata, ya, yang harus kita lakukan sekarang apa? Yang harus kita lakukan adalah teriak sekeras-keras. Saya tidak berkata bahwa Anda harus semua seperti saya. Makanya saya ada di luar negeri dan saya bisa teriak sebebas-bebasnya tanpa takut ditangkap. Saya memberitahu saudara semua informasi-informasi yang urgent, yang penting, yang kalau Anda ngomong di Indonesia Anda akan ditangkap. Tetapi kita perlu orang-orang seperti Muri Wali yang soft, ya, yang bisa merangkul. Tetapi kita, sekali lagi, kita bukan anti-Islam, kita anti khilafah, dan kita mau tegakkan Pancasila. Karena Pancasila itu sudah sesuai dengan Alkitab Kristen. Itu jawabannya, Pak. Ya, baik. Ya, ini mungkin saya memberikan kesimpulan terakhir dan setelah itu saya serahkan Pak Paul untuk kesimpulan terakhir ya. Ya, baik, kita mendefinisikan istilah darurat dan tidak darurat itu memang beda ya. Ya, Pak Paul mendefinisikan itu darurat seperti apa. Saya kok memaknainya darurat Pak Paul ini sepertinya sudah Indonesia akan hancur begitu ya. Sedangkan saya tidak melihat darurat seperti itu ya. Saya melihat problem serius yang masih bisa diselesaikan ya. Seumpama saja Jokowi masih memerintah 10 tahun lagi, mungkin ada banyak problem yang bisa diselesaikan. Hanya di zaman Jokowi ini orang radikal pemimpinnya bisa ditangkap masuk penjara ya. Mereka bisa ditutup begitu ya. Presiden-presiden sebelumnya itu ya, terutama yang sebelum Jokowi itu merajalela kan, mereka itu demo sana sini, tutup sana sini kan. Jadi saya tetap optimis ya, itu perbedaan dalam melihat istilah darurat atau tidak darurat ya. Lalu Pak Paul juga tadi menyebut banyak nama. Ya, itu menurut pengamatan Pak Paul, dan saya tidak tahu Pak Paul ini mendengar dari mana-mana ya. Tapi menurut saya ya, sekali lagi yang pertama dan paling penting menurut saya, kalau Indonesia itu berdiri karena kehendak Tuhan, itu tidak akan bisa dibubarkan oleh siapapun kecuali Tuhan sendiri yang membubarkan. Ya, saya percaya sekali kedaulatan Tuhan bukan sembarang Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Ya, itu keyakinan saya. Nah, inilah yang melandasi kenapa Pak Paul bilang tadi saya soft. Memang kita berbeda. Saya anggap Pak Paul ini ekstrim, ya, ekstremis, ya, ekstremis. Makanya lari ke luar negeri. Kalau orang seperti saya tidak mau lari, ya. Kenapa tidak mau lari? Karena saya mau soft. Dan betul kata Pak Paul tadi, merangkul, ya. Saya orang Islam, saya rangkul loh. Ya, Pak Paul lihat di video-video saya, dulu si Julius munafik itu, ya, saya kira dia betul-betul NKRI kan. Wow, dia WA saya itu. Dia WA saya begini katanya. Oh, bagus kalau NKRI saya mau. Saya tidak setuju dengan orang Kristen yang hanya memaki-maki Islam, atau sebaliknya orang Islam yang hanya memaki-maki Kristen, ya. Bagi saya itu khusus untuk orang Kristen, bukan cara Kristen, ya. Wah, lalu siaran bersama, ya, live bersama kalau tidak salah waktu itu. Tapi kemudian saya lihat ternyata dia kadrun busuk luar, ya, ketipu. Tapi kemudian kan saya bilang dia busuk, munafik kan begitu ya. Jadi gini, saya memang merangkul ya, merangkul, dan saya maunya semua baik-baik kan gini, negara Indonesia ini kan harus bisa dihuni dengan nyaman oleh semua agama. Jangan hanya dihuni secara nyaman oleh mayoritas saja, lalu minoritas nggak nyaman begitu. Nah, ini perjuangan kita, dan bagi saya dengan cara soft, cara merangkul, tapi kadang-kadang juga saya menggigit keras, ya, itu masih bisa dilakukan. Jadi tergantung kita mendefinisikan darurat seperti apa. Nah, darurat seperti Pak Paul karena memang sudah urgent sekali mau hancur, dan kemudian berteriak-teriak. Tapi sekarang kan tidak bisa ditangkap, Anda di luar negeri kan begitu ya. Saya pun tidak bisa tangkap Anda ya. Saya nggak ada
nggak ada apa namanya, Sudah ditangkap. nggak ada pangkatnya. Ya, Basah. saya tangkap seperti Tangan basah. saya tangkap sebagai orang Kristen. Ya, tapi kan saya tidak punya otoritas untuk memasukkan Anda ke penjara. Kalau saya ini jenderal polisi, sudah saya ikat tangannya, saya bawa pulang ke Indonesia. Oh, sudah warga Belanda ya. Masalahnya kan nggak boleh. Sudah warga Belanda ya. Saya nanti bersalah sama pemerintah sini ya. Nggak boleh, ya. Iya, betul betul. Tapi mungkin kalau saya orang yang mungkin kurang ajar begitu ya, kalau punya pangkat dan punya kuasa, mungkin saya upayakan cara bagaimana menghabisi kan. Tapi kita orang Kristen tidak seperti itu ya. Kita landasannya karena kasih ya. Ya, itu ya yang saya kira menjadi kesimpulan saya. Jadi ya, saya bukan semua hal yang Pak Paul katakan saya tidak sepakat ya. Ya, bukan itu. Tapi ada hal-hal tertentu yang saya bilang ekstrim, bahkan cara apologetikanya ekstrim, bahkan khusus dalam hal bagaimana Anda itu mengkritik doktrin Trinitas, itu bagi saya itu sesat itu. Ya, Anda boleh bilang saya sesat ya, tidak masalah ya. Tidak masalah. Jadi Tidak sesat. apa? Muri Wali tidak sesat, hanya pin-pinbo saja. Ada, silakan saja ya begitu ya. Tapi gini, ya begini. Tidak berarti bahwa yang Anda katakan itu semuanya salah. Saya tidak mengatakan demikian ya. Saya ada orang dulu yang kasih masukan ke saya, teman sendiri. Pak, jangan terlalu ini sama Pak Paul. Bagus Pak, dia di luar negeri bagus, bisa bebas bersuara. Kita terbantu juga katanya. Tapi saya bilang ini bukan cara Kristen, saya bilang gitu. Bukan cara Kristen, ini memaki-maki nabi orang, memaki-maki kitab orang, itu bukan cara Kristen, saya bilang gitu. Tapi dia bilang tapi tetap ada baiknya gitu ya. Kira-kira begitu apa yang merupakan masukan dia. Ya, di atas segalanya saya sudah dewasa, Pak Paul sudah dewasa. Kita tidak bisa saling menyetir, ya, saling mengatur, ya, saling memaksa kehendak. Saya punya pendapat sendiri dan Anda punya pendapat sendiri. Kalau Anda anggap itu baik dan sesuai hati nurani Anda, silakan Anda jalankan, dan saya akan menjalankan apa yang menurut saya perjuangan yang sesuai dengan hati nurani Kristen saya, yang bagi saya sungguh-sungguh mempunyai dasar Alkitab ya, seperti itu. Jadi terima kasih, kita sudah 2 kali berbincang-bincang dan yang terakhir ini diskusi ya, boleh dibilang ini debat ya, tapi ini debat kalau kita keras-keras di ini bisa baku pukul ya, tapi tidak mungkin lah itu ya, nggak ada moderator soalnya ya. Jadi pada akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat ya, untuk hal-hal yang memang kita tidak sepakat, tapi tidak semua yang Anda katakan saya tidak setuju ya. Tidak perlu saya cerita di sini ya. Ya, karena ada juga hal-hal yang saya setuju dari Pak Paul. Ya, itu saja dari saya terakhir. Silakan Pak Paul terakhir. Itulah tadi saya sangat tertarik sekali ya. Tuhan Yesus berdaulat hanya apabila orang-orangnya, umatnya benar-benar menjadikan Yesus sebagai tuannya, majikannya. Masalahnya justru gereja-gereja besar di Indonesia berkhianat dan nyebrang ke khilafah. Sama seperti kejadian Bizantin, sama seperti kejadian Andalusia, dan bagaimana kerajaan-kerajaan Kristen di Mesopotamia, bahkan kerajaan Kristen Yaman kemudian ditaklukkan oleh Islam karena pengkhianatan dari bishop-bishop Kristen sendiri. Jadi, apakah Tuhan Yesus berdaulat? Enggak. Kalau Tuhan Yesus berdaulat atas Indonesia, saya percaya Indonesia tidak akan bubar. Tuhan Yesus berdaulat itu bukan berarti Kristen menjadi agama mayoritas, bukan. Ya, cukup Pancasila menjadi konstitusi yang benar-benar dilaksanakan dengan adil, dengan fair, dengan konsisten. Itulah artinya Tuhan, Sang Cinta itu berdaulat. Masalahnya gereja tidak melakukan, gereja bersembunyi ya di balik agama. Itulah masalahnya. Dan memang saya dengan Muri Wali tidak akan pernah bisa sepakat, saudara. Mengapa? Karena saya orangnya to the point. Muri Wali padahal orang Sumba, saudara, terkenal dengan belak-belak. Saya juga to the point, cuman cara saya ya kapan keras, kapan merangkul ya. Ya itulah bedanya. Pokoknya apapun, dia yang orang Sumba, saya yang orang Jawa, saudara ya. Tetapi saya justru yang lebih keras daripada dia. Tetapi apakah saya radikal ekstrim yang membunuh? Enggak. Karena kekristenan se-ekstrim-ekstrimnya kita tidak diperbolehkan membunuh.
tidak diperbolehkan karena perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi ideologi-ideologi, dan kita menghancurkan. Saya sependapat dengan Paulus, meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia. Itulah sebabnya saya membuka belak-belakan. Dan sekali lagi, saya tidak menyerang agama Islam atau saya menyerang Nabi Islam atau bukunya Islam. Saya menjawab apa yang mereka fitnahkan tentang Alkitab saya. Saya menjawab apa yang Nabi mereka bohong tentang dirinya di dalam Alkitab dan seterusnya, saudara. Bagaimana Yesus tidak dibangkitkan. Karena ketika orang berkata Yesus tidak dibangkitkan, maka ketika orang di Indonesia sepakat Yesus tidak bangkit, maka tidak ada penebusan bagi Indonesia, tidak akan pernah ada damai di Indonesia. Kira-kira begitu. Silakan Pak Muriwali. Ya, baik, saya kira kita akhiri saja ya. Kalau kita lanjut nanti mungkin bisa kita berkelahi di sini nanti ya. Ya baik, ya, ini walaupun tidak sepakat ya, kami sudah berdiskusi paling tidak ya. Kami memberi contoh bahwa berselisih paham atau bermusuhan ya tidak harus saling menusuk, tidak harus saling meledakkan kepala, tidak harus saling pukul memukul dan lain sebagainya. Ya, saya harap kedewasaan semacam ini justru dibutuhkan di Indonesia yang sedikit-sedikit kalau diberi izin itu para radikal itu sedikit-sedikit meledakkan kepala orang, ledakan sana, ledakan sini ya, seperti itu. Ini contoh yang sangat-sangat jahat dan buruk. Ya. Ya, kalau berbicara dengan damai seperti ini kan sangat-sangat bagus dan sangat-sangat indah. Ya, musuh tetap musuh, tapi kita bisa duduk tenang dan bisa bicara bersama-sama. Ya, saya kira itu saja. Ya. Langit dan bumi akan lenyap, Muriwali dengan Joseph Paul Zhang tetap bermusuhan. Ya, saya tidak mungkin berdamai. Saya sudah bilang dia bidat, bagaimana bisa berdamai ya? Kalau Pak Paul pun sekarang aja tidak jujur ya. Dia bilang saya sesat ulang-ulang itu di video kok. Ada itu. Ada di video itu bilang saya sesat. Nggak ada, karena saya bilang Muriwali tidak sesat ya. Saksi Yehova pun tidak sesat, sebab bagaimana saya bilang Muriwali sesat kalau saya bilang Saksi Yehova tidak sesat? Ya, yang sesat adalah gereja yang tidak berdiakonia. Tetapi gerejanya Muriwali itu berdiakonia gila-gilaan, saudara. Saya tahu ya bagaimana menolong penduduk-penduduk di desa itu. Jadi tidak sesat. Bagi saya yang sesat adalah gereja yang tidak berdiakonia tetapi mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Itulah gereja yang sesat karena tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan berdiakonia. Ya, terakhir sekali ya. Mengatakan saksi Yehova tidak sesat itu bagi saya sudah kesesatan itu ya. Tapi kita tidak usah debatkan ini karena panjang nanti ya perdebatannya ya. Ya, mengenai diakonia ya kami memang membantu orang ya, tapi mungkin tidak seperti yang Pak Paul katakan ini ya. Boleh jujur ya. Karena itu membantu orang itu berkeliling menolong orang miskin kan satu proyek besar ya, sehingga perlu diurus tersendiri dan kami tidak mengurus seperti itu. Ya, seperti itu ya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini saja ya. Ya. Selesai? Ya, nanti kalau nggak selesai nanti. Ya. Baik. Kita tutup videonya.